Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Prigadi. Di video ini kita kedatangan unit lagi, tapi ini bukan unit laptop guys. Ini adalah HP Oppo Find X2 yang pakai varian RAM 12GB. Jadi kita bakal cek semuanya dari segi kenormalannya, dan juga nanti aku bakal bocorin dari segi spesifikasinya, serta apakah HP ini masih worth it dibeli di tahun 2023. Ya, jadi buat kalian yang lagi nyari HP ini juga silahkan ditonton, nanti di akhir video aku bakal spill harganya. Dan untuk kalian yang tertarik silahkan aja langsung klik link di kolom deskripsi. Nanti akan aku kasih dari harga baru sampai harga secondnya di kolom deskripsi. Kita mau unboxing dulu unitnya. Oke guys, untuk kelengkapannya sendiri ini ada unitnya dan juga ada charger originalnya. Ini adalah Oppo SuperVOOC 2.0 yang udah support 65 watt. Kabelnya juga ini originalnya ya, yang warnanya kuning kayak gini. Kemudian selanjutnya ini adalah unitnya. Untuk unitnya sendiri ini yang warnanya biru ya. Beuh, cakep bener guys. Kita mau kletek dulu. Kita bakal nyoba nyalain dulu unitnya dan juga cek dari segi kenormalannya. Nanti kita bakal balik lagi di video ini. Oke guys, kita balik lagi dan aku udah cek semuanya dari segi fungsi-fungsinya. Aku bisa bilang Oppo Find X2 ini masih dalam keadaan 100% sehat, nggak ada minus sedikit pun di bagian fungsi-fungsinya ya. Dan dari segi kemulusannya ini hanya ada bekas pemakaian wajar di bagian pojoknya sini ya. Ini adalah unit second dan bukan unit baru, pastinya ada bekas pemakaiannya. Tapi di bagian belakang ini masih mulus banget karena memang dia juga terbuat dari bahan material keramik yang udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5 di bagian belakangnya. Sementara untuk bagian depannya ini udah pakai Corning Gorilla Glass 6. Sekilas mengenai Oppo Find X2 ini, ada beberapa kelebihan mengenai HP ini, dan ini adalah salah satu HP second yang bisa dibilang ya worth it banget untuk kalian beli. Ada beberapa alasan. Yang pertama dari segi desainnya. Kalau misalnya kalian suka dengan desain-desain HP yang layar lengkungnya tuh tajam kayak gini, ya ini adalah salah satu yang bisa kalian miliki. Layarnya tuh cakep banget guys. Dari segi looknya ini kerasanya kayak masih kekinian banget. Dia pakai layar 6,7 inci AMOLED display dan udah memiliki resolusi QHD. Ya, dan kedua sisinya kalian juga bisa lihat curve-nya ini beneran curve banget ya, bukan kayak HP-HP sekarang yang kebanyakan tuh lebih ke flat. Tapi kalau aku pribadi dari segi look-nya lebih memilih HP dengan layar curve yang tajam kayak gini. Walaupun dari segi fungsionalitasnya memang ya kurang enak ya, tapi dari segi look-nya ini kerasanya lebih premium dan lebih kekinian. Kemudian di bagian build quality-nya juga ini nggak main-main ya, karena emang ini ditujukan untuk kelas flagship. Dia menggunakan bahan material keramik ya, jadi dari segi looknya, dari segi feel-nya ini kerasanya masih solid banget. Beratnya juga berat yang kerasa, berbeda dengan kayak seri-seri mid-range-nya. Ini ada Oppo Reno 4 Pro. Ya emang bukan kelasnya ya, makanya aku yang pengen aku sampaikan adalah dari segi feel-nya ini beda jauh ya antara HP flagshipnya Oppo dengan HP mid-range-nya. Kemudian bagian lainnya ini ada di bagian kameranya. Untuk kameranya ini ada triple kamera ya, yang kamera utamanya itu ada 48 megapiksel dengan bukaan f1.7. Ini udah support adanya OIS juga. Kemudian lensa keduanya ini jenisnya adalah telephoto yang udah support 2 kali optical zoom yang Oppo beri nama dengan hybrid zoom ya. Dan ini juga udah mendukung adanya OIS. Kemudian lensa ketiganya ini adalah lensa ultrawide 12 megapiksel f2.2. Kemudian untuk bagian kamera depannya sih ini masih biasa ya, yang pakai 32 megapiksel dengan bukaan f2.4. Ya memang dia tuh kalau Oppo ya karakternya tuh lebih vibrant ya, tapi dia tuh bisa handle cahaya yang sangat baik ya kalau menurut aku untuk ukuran flagship tahun 2020. Biasanya kalau flagship yang udah lampau ya, biasanya kalau dipantulkan ke cahaya kayak ini tuh kayak buyar, tapi ini masih handle dengan baik. Dari segi perekamannya juga ini udah bisa merekam hingga 4K, dan kestabilannya ini kalian bisa notice sendiri di video, ini stabil banget. Aku juga udah pernah bikin video reviewnya tentang kamera Oppo Find X2 yang aku compare dengan Pixel 4 XL. Silakan aja kalian nonton kalau kalian penasaran.
Ya, jadi yang pertama kelebihan HP ini adalah dari segi desainnya dan looknya ini masih kekinian, build quality-nya masih bagus, kameranya juga surprisingly ini masih sangat capable kalau dipakai di tahun ini. Untuk hal yang lainnya kayak fitur-fitur flagship di bagian stereo speakernya juga ini udah bagus banget. Dia memakai stereo speaker tentunya, dan kualitasnya sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi ya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan media kalian. Ya berbeda lah ya dengan HP yang mempunyai single fairing speaker. Dan dengan berbagai kelebihan yang ada di HP ini, surprisingly guys, harganya ini udah luar biasa terjangkau. Buat kalian yang tertarik silahkan aja klik link di kolom deskripsi. Ini dijual di harga 4,9 juta rupiah aja, dalam keadaan sehat 100% dan kemulusan yang bisa dibilang masih mulus, hanya bekas pemakaian wajar. Untuk kelengkapannya hanya ada unit dan juga charger originalnya yang udah support 65 watt. Ya, ini adalah salah satu yang bikin aku impress juga di tahun 2020. Ini adalah charger paling kenceng yang ada pada tahun itu. 65 watt bisa ngecas sekitar 40% cuma dalam jangka waktu 10 menit aja ya. Bahkan sekarang pun ya masih jarang sih ya HP-HP yang bisa mempunyai kecepatan seperti itu. Tapi Oppo Find X2 ini dia adalah pelopor super fast charging. Mungkin itu aja pembahasan singkat dari HP ini. Buat review lengkapnya mungkin selanjutnya aja ya, aku juga udah pernah bahas yang lebih panjang di video sebelumnya, walaupun bukan full review ya. Tapi untuk video ini aku khususkan buat kalian aja yang lagi nyari HP ini. Aku akan kasih linknya di kolom deskripsi, misalkan kalian minat membeli unitnya. Nanti aku juga bakal kasih link yang HP barunya ya, silahkan aja kalian pilih antara HP yang baru atau HP second yang ada di video ini. Sekian dari aku, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.